langsung saja beranjak ke speaker berikutnya. Di sini ada Ibu Dewi Safitriani, di mana Ibu Dewi ini nanti akan memaparkan dan sharing-sharing juga terkait materi yang akan diberikan pada siang hari ini. Iya, sudah terlihat ada Ibu Dewi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Dian. Oke, selamat siang Ibu Dewi. Nah, untuk teman-teman, sebelum kita beranjak ke materi beliau, kita kenalan terlebih dahulu, di mana beliau merupakan staf mengajar di program studi teknologi rekayasa logistik dan meraih gelar sarjana teknik industri di Universitas Islam Bandung. Kemudian meraih gelar magister juga, magister sains pengelolaan SDM dan lingkungan di Institut Pertanian Bogor. Dan sejak tahun 2017 hingga saat ini, beliau aktif sebagai dosen prodi teknologi rekayasa logistik di Politeknik Sinar Mas Brawijaya. Oke, baik, untuk Ibu Dewi bisa langsung saja, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Baik, dalam kesempatan ini saya akan sharing yang berkaitan dengan rantai pasok pengelolaan biji kakao. Jadi saya izin share screen. Ya, oke. Apakah sudah terlihat Mbak Dian? Iya, sudah terlihat Ibu Dewi. Silakan. Baik. Dalam kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu semua berkaitan tentang rantai pasok pengelolaan biji kakao Berau Cocoa. Jadi di sini mungkin nanti bagi Bapak Ibu mungkin sudah ada yang bergelut di bidang kakao, mungkin nanti kita bisa sharing. Sebelumnya tadi untuk perkenalan tadi sudah disampaikan oleh Bu Dian. Jadi saat ini saya sebagai dosen prodi teknologi rekayasa logistik di Politeknik Sinar Mas Brokol. Baik, kita langsung saja. Jadi kenapa saya sharing berbagi berkaitan dengan rantai pasok pengelolaan biji kakao. Jadi di Kabupaten Berau sendiri selain ada industri pertambangan, di ada komoditi pertanian yang mana yaitu adalah kakao. Nah, kakao ini juga dikelola atau dikembangkan oleh Berau Cocoa, yang mana Berau Cocoa ini adalah salah satu unit bisnis pengembangan ekonomi masyarakat melalui agribisnis kakao. Di mana Berau Cocoa ini juga salah satu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM PT Brokol yang bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dan Pusat Pengembangan Kopi dan Kakao. Nah, di mana PT Brokol ini juga melakukan pendampingan kepada petani kakao untuk mencapai standar kualitas biji terbaik, membantu pengembangan pasar serta penyiapan pabrik pengolahan kakao di Kabupaten Berau. Jadi memang untuk di Kabupaten Berau ini, Berau Cocoa ini merupakan salah satu pengolahan biji kakao. Nah, selanjutnya kakao di Kabupaten Berau ini juga berjenis mayoritas Trinitario dengan karakteristik berada ketinggian tempat 25 sampai 100 mPl, kelembaban itu sekitar 48 sampai 100%, iklim tropis, suhu kisaran 33 sampai 37 derajat Celcius, dan ditanam di tanah alluvial dan podzolit membuat kakao. Jadi di Berau Cocoa ini ada 3 jenis biji kakao, yaitu ada Sirius, Alpha, dan Vega, yang mana menjadi kakao yang sangat spesial. Ya, jadi memang biji kakao ketiga jenis ini yang saat ini diolah ya menjadi powder dan pasta. Nah, untuk sistem rantai pasoknya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu adalah aliran produk, yang mana aliran produk yang mengalir dari hulu ke hilir ini berupa aliran bahan baku yang dikirim dari pemasok. Kemudian yang kedua itu adalah aliran informasi, di mana aliran informasi yang terjadi itu bisa dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya, berupa informasi harga beli maupun harga jual, informasi jumlah bahan baku yang dipasok maupun jumlah produk yang dijual. Kemudian yang ketiga adalah aliran uang ya, atau pembiayaan. Di sini aliran uang yang mengalir dari
hilir ke hulu adalah berupa nilai jual dari bahan baku yang dijual ataupun produk yang dibeli. Berikut ini adalah rantai pasok yang ada di Berau Kokoa. Jadi memang di sini komoditi untuk kakao juga selain tadi pertambangan batu bara, kakao juga sebagai prioritas komoditi di pertanian. Jadi dari petani, kemudian nanti di sini akan ada 3 aliran tadi, ya. Jadi ada aliran informasi, biaya dan produk. Kemudian nanti diambil atau dibeli oleh pengelola biji kakao yaitu Berau Kokoa. Nah, kemudian di sini akan diproduksi. Jadi diproduksi selain kita juga memproduksi biji kakaonya, kita juga memproduksi hasil dari biji kakaonya berupa coklat pasta dan powder. Nah, kemudian juga dari semua alur ini di dalamnya juga ada aliran produk, informasi dan biaya. Nah, selanjutnya, di sini ada kita akan sharing bagaimana rantai pasok biji kokoa yang ada di Berau Kokoa. Tadi sudah disampaikan, jadi dari petani, kemudian nanti dibeli dan diambil oleh Berau Kokoa, kemudian dan Berau Kokoa ini juga sebagai pengolah biji kakaonya, ya, dari fermentasi, kemudian dari penjemuran, kemudian nanti sampai sortasi, kemudian juga penyimpanan di gudang sampai pendistribusian. Nah, yang pertama itu kita ambil untuk aliran produknya itu dari petani, yang mana bahan baku ini diambil dari petani Kampung Mitra yang berjumlah kurang lebih 18 kampung. Jadi di sini kita ada kampung dengan nama Tempe Dayak, Tempe Melayu, Batu Rajang, Long Lanuk, Merasa, Suaran, Gunung Kabur, dan Labanan. Nah, kemudian bahan baku yang dipasok ini dari kelompok tani yang tadi sebagai mitra dari PT Brokol juga, ini merupakan biji kakao basah dan ada juga biji kakao yang sudah terfermentasi. Ya, jadi ada 2 jenis, jadi ada kakao basah dan ada yang sudah terfermentasi. Nah, dalam pengambilan biji basah ini biasanya dilakukan per minggu dengan kapasitas pengurusan 1,5 ton. Ya, jadi di gambar sebelah kanan ini adalah di saat Berau Kokoa dalam pengambilan bahan bakunya. Nah, di mana harga biji basahnya ini dijual itu kurang lebih 11.000 per kilo. Kemudian harga biji kering atau yang sudah terfermentasi itu biasanya dijual dengan 35.000 kilogram. Nah, kemudian untuk selanjutnya dalam pengolahan biji kakao, dalam pengolahan biji kakao ini dilakukan oleh Berau Kokoa yang merupakan pabrik pengolahan kakao yang dikelola oleh Berau Kokoa yang dinaungi oleh PT Brokol, sehingga dalam bahan baku hasil kelompok mitra dari berbagai kampung yang ada di Kabupaten Berau. Jadi semua kurang lebih 8 kampung itu dengan 3 jenis yang tadi itu biasanya nanti akan disesuaikan dengan jenis dari biji kakaonya. Nah, di awal yang basah itu akan kita fermentasikan terlebih dahulu, ya. Kemudian itu dilakukan fermentasi kurang lebih 5-7 hari dengan suhu 33 sampai 35 derajat. Nah, untuk informasi juga di Kabupaten Berau ini suhu untuk bersuhu tropis, ya, jadi memang sangat panas sekali. Mungkin tadi berkaitan dengan Pak Andre, ya, kalau tidak salah. Jadi namun dari kita bersuhu panas, kan tapi kelembapannya itu tinggi, ya, sehingga yaitu tadi akan berpengaruh terhadap kualitas pada saat kita penjemuran. Nah, dari biji kakao yang basah dan belum difermentasi ini dikelola oleh bagian pabrik, khususnya bagian fermentasi. Nah, dari fermentasi itu dilanjutkan dengan melakukan penjemuran, ya. Jadi dilakukan penjemuran kurang lebih 1 minggu, ya, atau 7 hari dengan bentuk tempat penjemurannya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan. Nah, bagi kami di sini untuk di Politeknik sendiri, kami dengan
berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Barokokoa bahwa isu saat ini yang terjadi di lapangan itu adalah adanya kesulitan dalam fermentasi dan penjemuran. Sehingga dalam fermentasi ini kami juga memberikan masukan untuk bagaimana membuat box-box dalam fermentasinya. Nah, kemudian juga kami juga memberikan solusi atau inovasi untuk penjemuran dengan pembuatan sungkup. Jadi saat ini di kami ini sedang berproses dalam penelitian pembuatan sungkup. Jadi pembuatan sungkup ini tujuannya untuk mendapatkan hasil dari penjemuran agar kelembabannya tidak lebih dari 70%. Nah, karena itu tadi di siang hari kita mendapatkan sinar matahari yang panas sekali, namun apabila sudah masuk malam hari itu akan berpengaruh terhadap penjemuran di esok harinya, sehingga banyak biji kakao yang mengalami penjemuran. Selanjutnya, nah ini adalah inovasi atau modifikasi para atau tempat penjemuran biji kakao atau yang biasa disebut dengan sungkup. Jadi saat ini di kami di Politeknik sendiri juga sudah membuat modifikasi hasil para ini sehingga untuk penjemuran nanti kita akan bisa mendapatkan kualitas yang sesuai ya, karena itu tadi isu yang saat ini itu adalah dalam penjemuran di siang hari itu biji kakao bisa kering, namun di saat bermalam ya, karena di tempat kami terutama di Kabupaten Berau ini kelembabannya sangat tinggi. Nah, selanjutnya setelah penjemuran biji kakao dilakukan pensortiran dengan menggunakan mesin sortir. Nah, dalam pensortiran ini juga sedikit mengalami kendala dikarenakan masih untuk pengangkutannya itu masih secara manual. Nah, namun di kami di Politeknik ini juga kami melakukan inovasi dengan membuat screw conveyor. Nah, saat ini kita juga sedang melakukan pembuatan untuk screw conveyornya dengan tujuan untuk membantu dalam pensortiran. Jadi pensortiran itu adalah tujuannya untuk menghilangkan benda-benda asing yang melekat pada biji kakao. Nah, sehingga untuk melakukan pensortiran ini membutuhkan tenaga 3 orang. Nah, dengan kita memodifikasi atau memberikan inovasi agar mempermudah bagi pekerja dalam pensortiran, jadi kami buatkan screw conveyor. Nah, bisa Bapak lihat, jadi selain itu juga di gudang di gudang Barokokoa ini juga kami melakukan relayout yang mana dari 3 jenis itu mana yang fast moving, slow moving dan non moving ya. Jadi dengan 3 jenis tadi agar aktiviti pergudangan bisa berjalan dengan baik dan efisien. Nah, di sini biji kakao yang telah melalui proses sortasi tadi di packing ya dengan menggunakan karung ya. Nah, ada konsumen yang memang membeli bijinya, ada juga yang dalam bentuk produk ya. Jadi dalam gudang ini juga disimpan sesuai dengan jenisnya ya tadi Sirwit, Alpha dan Beta. Nah, selanjutnya, ini relayout yang saat ini sudah kita jalankan. Jadi untuk 3 jenis tadi yang di sebelah ini adalah Sirwit ya. Jadi memang untuk jenis Sirwit sendiri ini adalah jenis yang paling premium. Nah, kemudian di sini adalah jenis Alpha dan Beta. Nah, kemudian untuk mesin sortasi yang tadinya terletak di belakang, nah dengan kita membuat inovasi dengan screw conveyor, kita akan pindahkan mesin sortasi ini di depan. Karena apa? Untuk moving nantinya dari penjemuran atau dari petani yang sudah kita ambil itu bisa kita moving gitu. Dan untuk mempermudah juga dalam pensortiran. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsumen. Nah, dari hasil pengolahan tadi sudah saya sampaikan bahwa ada konsumen yang langsung
membeli dalam bentuk biji kakaonya, namun ada juga yang membeli dalam bentuk coklat pasta maupun powder. Nah, dari hasil olahan biji kakao tadi, itu juga saat ini selain kita distribusikan keluar dari Kabupaten Berau, jadi bisa dinikmati oleh masyarakat dari Rumah Kemas. Nah, Rumah Kemas ini juga sebagai unit juga di dalam Berau Cocoa. Kemudian juga untuk coklat powdernya juga menjadi salah satu menu di Cafe Batu Akal. Jadi Cafe Batu Akal dan Rumah Kemas ini juga di bawah naungan dari Berau Cocoa, sehingga bukan hanya konsumen dari luar, namun konsumen lokal juga dapat menikmati. Nah, kemudian konsumen yang saat ini dari luar Kabupaten Berau itu ada dari Bandung, Bali, Makassar, Jember, Malang, dan Bogor. Jadi dari rantai pasok pengolahan di kami saling berkaitan. Tadi ada aliran informasi, produk, dan biaya, karena itu saling berjalan bersama ya, karena apabila tidak ada produknya tidak akan bisa jalan rantai pasoknya. Mungkin itu yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu. Semoga bisa memberikan manfaat. Apabila Bapak Ibu berkunjung di Kabupaten Berau, juga Bapak Ibu juga bisa dapat berkunjung di Rumah Kemas dan di Cafe Batu Akal. Demikian sharing yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri kembalikan ke Ibu Dian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi atas paparan materinya. Wah, nih ngomong-ngomong soal coklat, jadinya pengen coklat ini, apalagi siang-siang ya. Sangat menarik sekali nih.